Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bos semuanya, hari ini kita mau bahas sebuah laptop gaming terbaru punya Lenovo di tipe LOG Essential 15 ARP10E D1ID. Nah, buat harganya laptop ini boleh angka 13 juta rupiah. Terus kalau kalian beli, penawaran terbaiknya adalah laptop ini menawarkan performa gacor. Terus dia itu hemat baterai dan layar laptop ini sudah punya akurasi 100% sRGB. Nah, ini kalau kita lihat dulu ya, di pertengahan tahun 2026, harga 13 juta, semisal kita mau cari laptop 14 in, rata-rata teman-teman dapatnya kalau nggak Core 5, Core 7, Ryzen 5 ataupun Ryzen 7. Yang dimana prosesor-prosesornya 14 ini dia tidak akan memiliki VGA RTX series. Jadi saranku mendingan teman-teman geser ke seri gaming aja yang mumpuni secara performa dibandingkan laptop 14 in. Karena ujung-ujungnya kalau kita mau kerja pasti kita butuh cepat. Dan kecepatan itu bisa kita peroleh di laptop gaming yang memang minusnya mungkin cuma satu poin aja. Yaitu laptop ini bobotnya berat jadinya kurang nyaman dibawa-bawa. Tapi kalau kita ngomongin soal performa dan lain-lain, laptop ini saya bisa bilang enak banget bolo. Buat ngetik itu lancar, ada numeric pad-nya, layarnya lebar, termasuk laptop ini juga enak dipakai di berbagai kebutuhan software. Entah software teknik sipil, editing pakai Adobe Family, DaVinci, ataupun teman-teman kebutuhannya untuk programmer sekalipun. Terlebih lagi kalau kita lihat bro ya, enaknya laptop seri LOG Essential ini dia kan pakai prosesor Ryzen 7 170 yang notabene untuk TDP dari prosesornya konsumsinya kecil banget bro, cuman di angka 45 watt. Dan data ini juga kita tes pakai PC Mark. Waktu kita pakai workload-nya itu pakai Microsoft Office Professional, dia itu dilalah bisa bertahan hingga di angka 11 jam lebih. Itu benar-benar kita panjer semalaman dan dia nggak mati sama sekali. Cuman data 11 jam itu memang kita tidak menggunakan kebutuhan untuk contohnya nonton YouTube, kalian tidak mengerjakan software berat seperti kayak Adobe ataupun untuk kebutuhan yang lain-lain. Jadi kalau dipakai normal sehari-hari, laptop ini kurang lebih relate-nya adalah di angka 4-5 jam yang menurut saya ini termasuk awet dibandingkan laptop gaming yang lain. Nah, kalau teman-teman masih ragu antara seri gaming sama enggak, mungkin pertimbangannya adalah laptop ini nantinya sering kita bawa-bawa atau mungkin kerjanya lebih ke stay. Karena kalau laptop ini stay, wah dia enak bro dibandingkan kalian kerja menggunakan laptop yang lainnya 14 in. Berikutnya pertimbangan yang lain adalah komponen pendukung laptop ini dia udah benar-benar istimewa. Contohnya RAM-nya udah pakai 16 GB DDR5, penyimpanan 512, VGA-nya pun dia pakai RTX 3050 yang pakai VRAM 6 GB dengan TGP di angka 65 watt. Software-nya lengkap, ada Windows 11, ada Office juga, dan untuk garasinya, laptop ini termasuk panjang, bisa 2 tahun plus ADP. Misal kita bongkar laptop ini di bagian dalam, opsi upgrade-nya itu termasuk mudah plus jangka panjang. RAM-nya dia punya dual slot, yang salah satunya udah keisi 16 GB DDR5, terus untuk penyimpanannya, laptop ini juga punya dual slot NVMe, yang masing-masingnya bisa menampung di angka 2 TB, totalnya bisa 4 TB. Nah dari sini siapa-siapa yang pakai laptop ini menurutku sangat universal, terutama buat teman-teman cowok yang memang lebih hobinya ke main game juga, pakai ini enak bro. Semisal dibuat kerja, tampilannya juga nggak kelihatan gaming-gaming amat. Jadi kalau kalian taruh di meja, kelihatan deh kalau kalian memang kerja, bukannya kalian cari hiburan aja. Nah ini paling yang saya suka bro ya. Saya mau kasih info sama teman-teman bahwa laptop ini punya desain dan bobot yang enteng buat dibawa-bawa. Sebagai contoh, di sini saya mau pakai perbandingan laptop 14 in versus LOG Essential yang kita bahas. Nah di sini kebetulan saya pakai perbandingannya pakai laptop saya yaitu ThinkBook yang sudah saya pakai mulai tahun 2019. Laptop ini udah nemenin saya 7 tahun. Dia pakai i3 10 dan sampai sekarang kondisinya sehat walafiat. Terus untuk materialnya laptop ini dia pakai aluminium. Nah sementara kalau punya LOG ini dia materialnya berbahan dari plastik. Jadi kalau saya timbang total bobotnya itu selisihnya nggak banyak bro. LOG bobotnya itu di angka 1,82 kg. Sementara kalau punya ThinkBook yang punya saya pribadi bobotnya itu di angka 1,69 kg. Selisihnya cuma di atas 200 graman. Semisal teman-teman melihat perbandingannya waktu kita masukkan ke tas dan kita bawa-bawa, kayaknya perbandingan 200 gram itu tidak akan terlalu kerasa.
Terus misal kita akan melihat perbandingan yang rilis sama laptop sekarang, kan otomatis setiap tahun laptop itu pasti mengalami perubahan desain. Rata-rata laptop entah itu Lenovo, Asus, Acer, HP atau yang lain bobotnya itu di angka 1,4 sampai 1,5 kilo meskipun dia pakai material plastik ataupun aluminium. Nah, jadi kalau kita versuskan selisihnya dengan punya Eloki, ya rata-rata selisih antara 400 sampai 300 gram. Jadi saya bisa bilang bahwa laptop ini tetap nyaman buat dibawa-bawa. Selanjutnya untuk layarnya laptop ini juga proper banget bro. Dia pakai panel IPS, akurasi 100% sRGB termasuk kecerahan di angka 300 nit. Nah dari sini layarnya ini juga kita uji bro, supaya apa? Supaya teman-teman misal kebutuhannya untuk kebutuhan ngedesain, entah gambar, video sampai animasi, laptop ini benar-benar menjadi tolak ukur yang bagus. Sebab waktu kita tes pakai data color, dia itu punya brightness yang lebih tinggi dibandingkan angka yang dikasih sama Lenovo di datanya, yaitu 330 candela. Untuk sRGB dan baterainya ini juga terbaca benar-benar bagus. Data untuk gamut coverage-nya dia itu sRGB-nya di angka 96%. Sementara untuk gamut volumenya sRGB-nya di angka 111%. Untuk baterainya juga dia bagus. Adobe RGB sama baterainya di angka 77%. Terus untuk baterainya buat gamut coverage-nya di angka 78%. Dan buat delta E-nya average-nya di angka 0,15, maksimumnya di angka 1,10 RMS. Jadi kalau kalian kebutuhannya buat desain, laptop ini juara bro. Terlebih lagi untuk kelengkapan dari layar, laptop ini juga punya kamera yang bening meskipun standar dengan hasil seperti ini. Oke kawan, ini hasil pengujian dari kamera punya Lenovo Eloki yang kita bahas sekarang. Nah dia pakai hardware 720p, terus punya kelebihan ada privacy shutter visit di bagian atas. Tinggal kita slide aja, misal teman-teman ingin ngejaga privasi teman-teman. Dari hasil ini kan bisa lihat, misal teman-teman gunain buat meeting online, entah Zoom ataupun Google Meet, hasilnya cukup bagus. Gimana? Cukup kan? Cakep. Pas saya coba ngetik di laptop ini, menurut saya cukup nyaman. Dia kenyal, empuk, plus ada fitur diode warna putih yang bisa saya nyalakan lewat tombol Fn sama spasi. Nah, di bagian pojok kanan atas, teman-teman bisa lihat, dia itu punya tombol power terpisah yang menurutku ini akan memudahkan karena pas kita ngetik, ini nggak akan gampang tertekan. Geser ke bagian touchpad, ini ukurannya standar bro ya, basic, tidak terlalu gede, nggak terlalu kecil, terus posisinya agak miring ke sebelah kiri karena menyesuaikan layout yang memang full size seperti ini. Di bagian sisi kiri dan juga kanan, laptop ini pun punya colokan I/O portnya lengkap. Dia punya colokan USB-B, terus USB-C, ada port HDMI sama RJ45. Termasuk punya colokan katheter guna mempermudah kalian copy paste data dan juga kebutuhan presentasi. Nah buat Type-C-nya ini bro, dia itu bisa power delivery. Jadi misal teman-teman ketinggalan charger, kalian bisa ngecas tuh pakai colokan Type-C ini. Kita pindah ke bagian bawah. Kalau kita bongkar, laptop ini punya sistem cooling single fan, single head pipe dan juga single exhaust. Dengan suhu tertinggi waktu digeber yang berat-berat, si Eloki Essential ini mendapatkan angka di 54 sampai 55 derajat Celcius. Suhu ini menurut kami cukup standar dan stabil, mengingat kompetitor ada yang hampir mencapai di angka 60 derajat Celcius. Kemudian dari segi baterainya, laptop ini juga termasuk awet. Kalau teman-teman lihat, dia baterainya memanjang di bagian bawah ini bro ya. Kapasitasnya di angka 57 Wh yang bisa bertahan kalau dipakai untuk kebutuhan yang umum di angka 4-5 jam. Tapi hasil data tes kami, seperti yang saya pilih awal, dia itu bisa bertahan kalau untuk workload office doang tanpa dibuat ngapa-ngapain, dia bisa di angka 11 jam lebih. Terus untuk dukungan chargernya, laptop ini dia pakai charger kotak seperti ini. Dayanya di angka 135 watt, colokannya kotak, dan audionya laptop ini istimewa bro karena pakai Dolby dengan contoh seperti ini. Taking objective Bravo 2.
Lanjut kawan, kita akan masuk ke segmen mendang-mending. Yang artinya kita akan compare laptop yang kita bahas versus merek lain guna mempermudah teman-teman. Pas mau beli, tahu kekurangan dan kelebihannya ada di mana. Nah dari sini kita pakai tolak ukur harga mirip-mirip bro ya, di angka 13-14 juta rupiah. Terus kompetitornya kita dapat 4 merek berbeda. Pertama ada dari Asus, yang kedua MSI, yang ketiga punyanya si HP, keempat punyanya Acer. Detailnya teman-teman langsung lihat data tabel seperti ini. Pertama-tama, untuk spek yang mirip itu ada di Asus TUF A15 FA506NCQ yang sama-sama pakai Ryzen 7 1170. Nah ini kalau kita lihat dulu ya, harganya mirip-mirip di angka 13 juta rupiah, tapi tetap ada menang kalahnya. Menangnya Asus, dia itu pakai sistem cooling dual fan. Tapi kalahnya Asus dibandingkan LOG, dia layarnya belum pakai 100% sRGB dan termasuk untuk VRAVGA-nya, laptop itu hanya pakai di angka 4 GB. Nomor 2 ada MSI T15 B13UC2407 yang memiliki harga lebih tinggi di angka 14 juta rupiah. Menangnya laptop ini menang karena prosesornya lebih kencang pakai i7 Gen 13. Sementara kalahnya si MSI yang pasti adalah dia pakai sistem cooling single fan bolot. Terus untuk VRAVGA-nya hanya pakai 4 GB doang. Nomor 3 ada HP Victus 15 FB3744AX yang menggunakan Ryzen 7 7445H dan harganya itu dijual di angka 14 jutaan rupiah. Ini kalau kita lihat, kekurangannya Victus itu yang paling kelihatan adalah layarnya belum 100% sRGB, menangnya dia ada sistem cooling yang udah dual fan. Terakhir yang nomor 4 ada Acer Nitro-Lite 16NL1671G yang menggunakan prosesor Intel Core 5 210H dan harganya itu sedikit lebih mahal dibandingkan punyanya LOG Essential. Menangnya si Acer ini bro, kalau kita lihat dia itu ukuran layarnya lebih bagus karena pakai 16 in, refresh rate lebih tinggi di angka 180 Hz plus sudah punya akurasi 100% sRGB. Tapi secara overall performa dari Acer ini dia masih kalah karena Core 5 itu grade-nya masih di bawah Ryzen 7 1170. Nah dari sini kalau kita simpulkan semua merek itu tetap ada menang kalahnya. Ada yang diunggulkan, ada juga yang dikalahkan. Tapi kesimpulannya kalau teman-teman mau beli di LOG Essential yang kita bahas sekarang di tipe D1ID, dia ini menurut saya adalah laptop gaming yang harganya itu seimbang sama performanya. Entah itu sama komponen dan juga layar yang benar-benar bisa kalian manfaatkan dengan kebutuhan jangka panjang. Jadi kalau kita tarik sama awal, mending mana laptop 14 in atau laptop gaming? In this economy, saya lebih milih laptop gaming bro, karena ini lebih menjanjikan performa bagus, terutama kalau lagi sumpek, ini enak buat main game. Jadi segitu aja bro ya, saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke, mantap.